tanyakan. Oh, ini oke. Waduh. Tolong tanyakan ini. Tolong tanyakan apa ini? Tolong tanyakan jika sudah bayar zakat emas melalui Basnas. Waduh, zakat ini langsung keluar nih peringatan nih. Peringatan. Buat yang belum. Intinya harus bayar zakat. Iya, Ya? yang belum. Ini langsung peringatan keras ini. Ini ada lagi nih, Mas Jayadi namanya, dari Setu. Nah, tolong tanyakan jika sudah bayar zakat emas melalui Basnas. Ya. Ada nomor induk zakat. Oke. Apakah sudah terbebas dari pajak? Terima kasih. Salam emas. Oh. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara peraturan perpajakan ya, pada saat kita itu memiliki pundi-pundi penghasilan selama 1 tahun berjalan, itu idealnya kan kita harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dan sistem perpajakan di Indonesia itu sistem pelaporannya ya, itu self assessment. Jadi kita hitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri ya. Di samping itu memang nanti dari otoritas kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan apakah yang kita laporkan, yang kita bayarkan, yang kita hitung itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Kalau enggak, ya mungkin ada sedikit teguran, surat cinta dan something like that lah gitu. Nah, pada saat kita menghitung, membayar dan melaporkannya di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dikatakan jelas bahwa yang namanya sumbangan keagamaan ya, something like zakat yang memang itu adalah sesuatu yang wajib bagi teman-teman kita muslim gitu ya, itu bisa dijadikan komponen untuk mengurangi nilai pajak terutang di akhir tahun, termasuk pembayaran zakat emas yang disebutkan tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita beribadah melalui pembayaran zakat, negara tidak tutup mata gitu ya. Jadi punya penghasilan katakanlah 1 tahun 300-400 juta misalnya, atau mungkin lebih daripada itu, intinya dihitunglah ya kan, ada fasilitas dari negara berupa nilai penghasilan tidak kena pajak ya, itu ada. Terus ditambah lagi bisa dikurangin lagi dengan pembayaran zakat salah satunya ya. Tidak hanya untuk teman-teman kita yang beragama muslim gitu, untuk teman-teman yang beragama lain pun sesuai dengan peraturan atau bukan peraturan ya, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, itu bisa dibebankan sebagai komponen untuk mengurangi nilai penghasilan itu yang akan dikenakan tarif pajak terutang nantinya. Jadi itulah, mau berzakat dalam bentuk emas ataupun zakat-zakat yang lainnya ya, fitrah dan sebagainya, saya kurang menguasai juga, tapi teman-teman yang muslim pasti lebih tahu daripada saya. Intinya zakat yang kita bayarkan selama itu anjuran negara, anjuran agama yang kita anut dan agama itu diakui di negara Republik Indonesia, maka bisa dijadikan komponen untuk mengurangi pajak penghasilan tahunan yang perlu kita setor ke negara. Kata kuncinya bisa dijadikan. Bisa dijadikan. Ya. Gitu ya. Bukan berarti itu jadi tujuan utama. Jadi jangan berarti Anda ingin mengurangi pajak dengan cara epok-epok berzakat gitu ya. Zakat itu yang ikhlas ya kan. Tujuannya adalah untuk berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Bukan karena kita pengen wah demi pajak kita berkurang kita zakat. Enggak gitu konsepnya ya. Jadi kalau memang mau taat agama benar-benar kita harus tulus ikhlas benar-benar kasih gitu ya. Betul. Itu kuncinya. Jangan dibalik motivasinya ya. Banyak kan yang kebalik ya.